Shalom jemaat terkasih. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta saat ini. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati dan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Niko. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman. Keberagaman bahasa mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu karena keberagaman diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman adalah karunia, sebab keberagaman diciptakan untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing di Hari Raya Pentakosta ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudaraku, terimalah salam dari Tuhan.
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah di dalam rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Nyatakan jalan-Mu dan firman
Dan Yesus pun berkata, Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Tiada yang datang pada Bapa-Ku jika tanpa Aku. Tiada yang datang pada Bapa-Ku jika tanpa Aku. Yesus Tuhan yang bimbing aku di jalan kebenaran, aku dapat kehidupan yang kekal sediakan bagiku. Aku lemah, ya Tuhan, jika Engkau tinggalkan aku, kuatkanlah genggam agar iman serta di sisimu. Dan Yesus pun berkata, Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Aku inilah jalan kebenaran dan aku juga kehidupan. Tiada yang datang pada Bapa-Ku jika tanpa Aku. Tiada yang datang pada Bapa-Ku jika tanpa Aku. Yesus Tuhan yang bimbing aku di jalan kebenaran, agar ku dapat kehidupan yang kekal sediakan bagiku. Aku lemah, ya Tuhan, jika Engkau tinggalkan aku, kuatkanlah genggam agar iman serta di sisimu. Dan Yesus pun berkata, Yakinlah engkau, aku tiada Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Yoel 2 ayat 28 hingga ke 29. Yoel 2 ayat 28 hingga ke 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 31 Mei 2020 dan itu hari ini kita diajak untuk bersyukur oleh Tuhan. Bersyukur untuk apa? Ada sesuatu yang lain, ada sesuatu yang sama, ada sesuatu yang boleh dikatakan berbeda. Hal yang kita syukuri hari ini, kita akan mengakhiri perjalanan waktu hari-hari kehidupan sepanjang bulan Mei. Ini akan menutup perjalanan waktu di bulan kelima tahun 2020 ini. Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, selaku orang percaya, segenap gereja-gereja hari ini di muka bumi merayakan satu peristiwa yang membawa sukacita bagi semua orang percaya. Hari ini kita merayakan peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus atas manusia, atas dunia. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin setiap tahun Pentakosta merupakan bagian atau salah satu bagian dari perayaan hari raya gerejawi yang selalu dilaksanakan. 50 hari sesudah peristiwa Paskah. Lalu apa yang berbeda secara khusus dalam peristiwa Pentakosta, dalam peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus atas kita pada hari ini, pada tahun ini? Bedanya di mana dengan tahun-tahun yang lalu kita juga merayakan satu peristiwa yang sama, peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan, saya ingin katakan kalau saat ini, ketika hari ini, hari Minggu ini 31 Mei 2020,
kita merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita merayakan peristiwa Pentakosta. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel dalam bacaan kita, Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Mari perhatikan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke rohku. Saya ulangi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini nubuatan Nabi Yoel yang digenapi pada hari ini, pada hari Minggu perayaan Pentakosta. Roh Allah yang tercurah atas semua manusia. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hampir 2 bulan ini kita menjalani hari-hari hidup, hari-hari kehidupan dalam pembatasan. Hampir semua aktivitas, hampir semua pekerjaan, hampir semua kegiatan dibatasi oleh karena adanya pandemi virus corona COVID-19. Kebebasan yang selama ini bisa dilakukan manusia dibatasi, berbatas, baik dalam batasan skala kecil, bahkan juga dalam batasan skala besar. Batasan bukan dalam pengertian memisahkan manusia atas agama, atas suku, atas usia, bukan. Hampir segenap manusia atau masyarakat diminta untuk tetap berada dalam lingkup keluarganya masing-masing. Yang namanya kehidupan sosial bermasyarakat boleh dikatakan hampir mendekati hilang. Hampir tidak ada. Semua aktivitas dilakukan di rumah. Hanya terbatas dalam lingkup keluarga saja. Memasuki bulan ke-6 nanti, bulan Juni di tahun ini, pembatasan itu sedikit demi sedikit akan mulai dibuka. Pemerintah mulai mensosialisasikan satu model kehidupan yang baru, satu model cara hidup yang baru. Istilahnya kehidupan new normal. Kehidupan yang tetap disarankan, dimintakan, bahkan juga diharuskan untuk masing-masing orang menjaga imunitas dirinya sendiri, tubuhnya sendiri, untuk tetap menjaga kesehatan dirinya sendiri. Bapak
Presiden kita mengatakan virus corona sampai saat ini belum ada obat untuk membasminya. Beliau katakan dan meminta, mari kita berdamai. Proses perdamaian itu dilakukan oleh kita dengan tetap menjaga kesehatan diri, menjaga aturan-aturan sebagaimana yang telah diberlakukan dalam proses hidup yang saya katakan tadi berbatas atau ada keterbatasan sosial. Nah, itu model kehidupan baru nanti yang akan dilaksanakan, yang akan kita lakukan. Kalau sampai virus ini tidak diketemukan juga vaksin untuk membasminya, ya seumur hidup, seumur dunia ini. Ada pembaharuan yang terjadi. Kalau hari ini kita merayakan peristiwa Pentakosta, peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus atas manusia. Apa yang pertama kali terjadi peristiwa tercurahnya Roh Kudus di zaman para rasul, terjadi satu proses pembaharuan iman. Baik terjadi kepada para rasul, terjadi kepada pengikut-pengikut Yesus, bahkan orang-orang yang ada ikut hadir. Bagaimana Roh Kudus tercurah atas diri Rasul Petrus, dan Petrus melakukan khotbah pertamanya begitu luar biasa, menggugah hati, jiwa, pikiran orang-orang yang mendengarnya. Bukan cuma orang Yahudi, tapi orang-orang yang hadir dari berbagai bangsa. Lewat peristiwa Pentakosta, lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus yang kita rayakan dalam kebersamaan persekutuan ibadah saat ini, sesungguhnya akan membawa satu proses pembaharuan bukan cuma untuk orang percaya saja. Kalau Yoel katakan Rohku akan tercurah ke atas semua manusia, Roh Tuhan akan tercurah ke atas semua manusia, tidak melihat dia agamanya apa, tidak melihat dia dari suku apa, dari bangsa apa, tidak melihat status sosialnya seperti apa, tidak melihat usianya juga, usia berapa. Yoel katakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Semua manusia. Kasus atau boleh dikatakan terjadinya pandemi virus COVID-19 itu juga terjadi menimpa semua umat manusia. Tidak pandang bulu, tidak pandang golongan, tidak pandang jabatan. Semua orang bisa kena.
Dan untuk mengatasi itu kita diajak untuk masuk dalam satu model kehidupan yang baru, kehidupan yang diperbaharui. Oleh sebab itu, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sering mendengar atau melihat ada seseorang atau pribadi orang yang memberikan kesaksian bagaimana kuasa Roh Allah tercurah atas dirinya sehingga mengalami satu pembaharuan hidup, bagaimana Roh Allah tercurah atas diri atau bagian dari sekelompok orang, dari segelintir orang saja. Saat ini Roh Tuhan itu tercurah atas semua manusia, dan manusia diharuskan, diwajibkan pada akhirnya untuk terus-menerus memperbaharui dirinya. Manusia dari semua golongan, manusia dari semua agama, manusia dari semua jenis usia, manusia dari semua jenis kelamin. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Itu sebabnya saya katakan nubuatan Nabi Yoel hari ini digenapi. Bagi dunia, bagi segenap manusia. Dan itu bukan cuma di negeri kita, di Indonesia, tapi seluruh muka bumi. Harus menjalani satu model kehidupan yang baru. Ini pembaharuan. Kalaupun secara manusia, dalam pikiran manusiawi kita, mungkin ya ini model pembaharuan hidup yang dipaksakan oleh karena virus yang begitu kecil tidak kelihatan oleh mata kita. Mengharuskan kita untuk hidup dalam satu model kehidupan yang baru. Dan melalui peristiwa Pentakosta selaku orang percaya, hari ini kita diminta untuk menjadi saksi-saksi Allah. Kuasa Roh Kudus tercurah atas diri kita. Yang diperbaharui bukan cuma iman percaya kita kepada Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus. Tetapi kita juga harus terus menjaga, harus terus-menerus memperbaharui. Saya katakan pembaharuan rohani dan pembaharuan jasmani. Pembaharuan atau memperbaharui iman kita, pembaharuan atau memperbaharui imun kita agar tetap dalam kondisi fisik yang sehat. Imannya sehat dan juga jasmaninya sehat. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh hal yang kita syukuri, GPIB secara khusus memberikan firman Tuhan pada hari Minggu ini dalam perayaan peristiwa Pentakosta, mengambil bacaan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Nabi Yoel yang bernubuat tentang tercurahnya Roh Allah atas semua manusia. Mari kita imani bahwa nubuatan ini digenapi dan terjadi melalui perayaan Pentakosta ini. Sungguh luar biasa kasih Allah dinyatakan.
bagi GPIB selaku lembaga, bagi GPIB dengan segenap umat jemaat yang terkumpul di dalamnya. Apa artinya? Ini bukan sesuatu yang sudah direncanakan, bukan sesuatu yang dibuat, memang khusus untuk ini, tapi sudah lama dipikirkan dan bacaan ini sudah lama dibakukan. Puji Tuhan. Mengakhiri bulan kelima di tahun 2020 bulan Mei, rasa syukur untuk perjalanan waktu atas anugerah Tuhan sepanjang 31 hari kita jalani. Dan Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk memasuki satu model kehidupan yang baru. Bukan hanya tetap menjaga imunitas tubuh kita, tapi Tuhan juga menghendaki untuk tetap menjaga kesehatan iman kita. Dan Tuhan meminta kita, warga GPIB secara khusus seluruhnya, jemaat, keluarga-keluarga jemaat GPIB Immanuel Depok, untuk menjadi saksi Tuhan bahwa dengan memperbaharui terus-menerus iman percaya kita kepada Tuhan, dengan tetap menjaga kesehatan tubuh jasmani kita, dengan tetap mengikuti aturan-aturan kesehatan yang baku yang harus kita ikuti dan kita berlakukan dalam keseharian hidup. Mengakhiri bulan Mei, memasuki bulan yang baru, bulan Juni, dengan kehidupan yang model baru, yaitu new normal. Tuhan sudah mempersiapkan itu melalui nubuat Nabi Yoel. Kita keluarga-keluarga jemaat diminta untuk menyatakan benar, kuasa Roh Allah sudah tercurah atas diri kita, atas hidup kita, memperbaharui iman kita, bahkan kita akan menjalani dan siap untuk menjalani hari-hari hidup dengan cara yang baru, terus-menerus diperbaharui iman kita, imunitas tubuh kita, jasmani kita, rohani kita tetap dalam keadaan sehat karena kuasa Roh Allah bersama kita. Selamat menjalani satu proses perjalanan hidup yang baru. Penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Roh Kudus tercurah atas semua manusia. Bukan hanya orang percaya, bukan hanya warga GPIB Jemaat Immanuel Depok yang diminta untuk memperbaharui dirinya, tapi semua umat dalam kawalan, dalam tuntunan kuasa Roh Allah. Kita akan mampu dan kita pasti seharusnya pasti mengatakan, saya siap dengan kehidupan yang seperti apa yang disampaikan oleh pimpinan pemerintahan negara kita, kehidupan yang baru, kehidupan new normal. Selamat Hari Raya Pentakosta. Tuhan memberkati saudara-saudara.
Jemaat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita berdoa. Ada yang kami syukuri di hari ini Tuhan, ketika kami boleh merasakan curahan kuasa Roh Kudus atas kami. Dan Tuhan berkenan memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kami sebagai umat Tuhan untuk dapat merayakan peristiwa Pentakosta itu. Kami bersyukur bahwa lewat pemberitaan firman Tuhan, kami diingatkan bagaimana nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yoel kepada bangsa Israel tentang kuasa Roh Allah yang akan tercurah atas semua umat manusia. Hari ini, nubuatan dari Nabi Yoel itu boleh terjadi. Dan secara khusus kami dalam kebersamaan persekutuan di ibadah minggu, di ibadah hari raya Pentakosta ini kami merasakan urapan kuasa Roh Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mampukan kami lewat urapan dari kuasa Roh Allah, kami dapat menjadi saksi-saksi Kristus. Kami dapat menjadi saksi-saksi kebenaran atas iman percaya kami. Kami dapat menjadi saksi-saksi atas kebenaran dan kebesaran kuasa cinta kasih Allah, baik dalam hidup keluarga kami, dalam kebersamaan persekutuan, bahkan dengan segenap umat manusia. Bapa di sorga, urapan kuasa Roh Allah akan membawa pembaharuan dalam langkah hidup dan perjalanan kehidupan kami. Kami syukuri ketika pada saat ini, ketika kami akan mengakhiri perjalanan waktu di bulan yang kelima di tahun 2020 ini, setelah kurang lebih 2 bulan, kami harus berada di rumah saja. Segala sesuatu aktivitas kegiatan kami lakukan di rumah. Dalam beberapa waktu ke depan, memasuki bulan yang baru, bulan Juni, akan kembali mulai dibuka untuk pembatasan sosial yang selama ini diberlakukan bagi kami, khususnya di negeri kami. Kiranya ya Tuhan, sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, bangsa dan negara kami, ada satu model kehidupan yang baru, yang akan terjadi, yang akan dirasakan, khususnya oleh bangsa dan negara kami Indonesia. New normal.
satu proses kehidupan yang normal, yang diperbaharui. Kami selaku umat percaya di Hari Raya Pentakosta ini, kami bersyukur bahwa curahan kuasa Roh Kudus itu akan membawa pembaharuan dalam hidup dan kehidupan keberimanan kami. Tetapi juga ya Tuhan, curahan kuasa Roh Kudus yang kami rayakan di tahun ini bukan hanya sekedar membawa pembaharuan dalam hidup dan kehidupan iman percaya kami kepada Tuhan, tetapi juga akan membawa pembaharuan dalam kehidupan sosial masyarakat bagi bangsa dan negara kami. Kami akan memasuki satu tahapan model kehidupan yang baru. Kehidupan normal yang diperbaharui. Kami bukan hanya sekedar memperbaharui iman percaya kami, tetapi juga kami akan terus untuk memperbaharui imunitas dalam tubuh kami. Kami tetap dalam kondisi untuk selalu ingat, bukan hanya menjaga kesehatan rohani kami, tetapi juga menjaga dan tetap menjaga kesehatan jasmani kami. Agar virus corona yang sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk dapat membasmi virus ini, maka dalam kesadaran diri menjalani hari-hari hidup ke depan, kehidupan yang baru, satu proses pembaharuan, ini yang hendak kami imani. Pembaharuan lewat kuasa Roh Tuhan pada perayaan Pentakosta hari ini, di tahun ini. Pembaharuan dalam kehidupan keseharian kami, di semua bidang, di semua ruang kehidupan. Ini adalah juga kami imani sebagai sesungguhnya pembaharuan yang Tuhan kehendaki untuk kami jalani. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Melalui pandemi virus corona 19, ada satu kesadaran baru bagi kami untuk iman kami tetap sehat dan juga tubuh kami harus selalu sehat. Bapa Sorgawi, dalam kebersamaan syukur doa ini, kami berdoa juga ya Bapa, untuk segenap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Dalam sukacita melaksanakan persekutuan ibadah di rumah mereka masing-masing, biarlah mereka juga dapat merasakan urapan kuasa Roh Kudus, urapan kuasa kasih Allah dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka boleh merasakan kebahagiaan, syukur. Mereka boleh merasakan sukacita, damai dalam hidup rumah tangga masing-masing. Tetapi di balik itu ya Tuhan, kami juga merasakan pergumulan, rasa duka cita bersama sebagian saudara-saudara kekasih kami yang harus kehilangan sanak keluarga dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka yang ditinggalkan oleh suami mereka, istri mereka, anak-anak kekasih mereka, bahkan orang tua mereka selama masa pembatasan sosial yang diberlakukan.
dalam duka cita mereka. Kami memohon kuasa Roh Allah memberikan penguatan dan penghiburan kasih, sehingga keteguhan iman percaya mereka tetap senantiasa meyakini akan cinta kasih Allah. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi sanak keluarga saudara-saudara kekasih kami yang selama masa pembatasan sosial harus kehilangan mata pencaharian. Kami percaya melalui orang-orang yang Tuhan beri kemampuan untuk berbagi kasih kepada mereka, telah diberikan bantuan untuk mereka tetap dapat menjalani sisi hidup dan kehidupan mereka tanpa kekurangan makanan apapun. Berkati dan sertai senantiasa. Secara khusus bagi segenap para pelayan Tuhan. Dalam situasi sulit, tetap Tuhan memberikan penguatan iman, percaya, keteguhan, bahkan ketegaran dalam melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Bagi para diaken, para penatua, para pendeta. Dalam situasi sulit seperti ini, masih tetap ada dalam kebersamaan persekutuan untuk melayani Tuhan. Sebagaimana pada hari Minggu ini, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan bagi kami untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan dalam ibadah ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Immanuel Depok. Dalam situasi yang terbatas, Tuhan juga memberikan kemampuan bagi mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan. Untuk tetap ada dalam semangat sukacita melayani Tuhan, mengelola dan mengkoordinasi segala bentuk pelayanan yang harus dilakukan dengan segala batasan-batasan tertentu. Bapa di sorga, Engkau memberkati juga semua orang yang terlibat dalam kegiatan pelayanan hari ini. Baik tim multimedia, bahkan semua orang di dalamnya, paduan suara yang ada, Tuhan berkati. Dan berkat dari persekutuan ibadah saat ini akan mereka rasakan dalam sukacita, dalam kesejahteraan iman. Bapa Sorgawi, kami berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami yang esok akan memasuki bulan yang baru, bulan ke-6 di tahun ini, akan mulai membuka batasan-batasan sosial yang selama ini diberlakukan. Baik di kota kami, Depok, bahkan juga di kota-kota lainnya di seluruh wilayah Indonesia. Kuasa Roh Tuhan yang tercurah atas manusia. Kuasa Roh Allah itu juga yang akan senantiasa menuntun, mengawal segenap bangsa, segenap masyarakat kami untuk tetap menjalani hidup dalam aturan-aturan yang diberlakukan sehingga virus Corona 19 tidak akan semakin menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan kami, tetapi dengan kami senantiasa menjaga imunitas tubuh kami, menjaga jarak di antara kami, memberlakukan standar kesehatan yang seharusnya kami lakukan, kami percaya dalam batasan-batasan tahapan tertentu, virus ini akan hilang dari negeri kami, bahkan hilang dari muka bumi ini.
kuasa Roh Allah akan berlaku atas kami, atas semua umat manusia, atas dunia ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi tim sound system yang telah membantu kelancaran dari proses rekaman persekutuan ibadah ini. Biarlah kasih Tuhan menyertai hidup dan keseharian kehidupan mereka. Inilah syukur doa kami ya Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang menyatakan, karena kamu mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi Gita Bakti 87, Aku Bersyukur. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan roh
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu, sebab kasih dan berkat-Mu memenuhi kehidupan kami. Terimalah persembahan syukur yang kami berikan ini, dan pakai kami sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita. Mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas sehari-hari. Hidupku yang lama kini jadi baru. sikapnya tak